Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabi. Para jamaah, Bapak, Ibu-ibu rahimakumullah. Kajian kita pagi hari ini tentang fikih salat, masuk yang tema yang ke-34, edisi yang ke-34. Subtema yang kedua berkenaan dengan hal-hal yang dibolehkan dalam salat. Jadi pekerjaan non salat tapi boleh dikerjakan dalam salat dengan batasan-batasan tertentu yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Itu ada 3 ya. Yang pertama, menangis, mengadu dan merintih karena takut kepada Allah atau karena sebab lain seperti musibah dan sakit yang tidak tertahankan. Yang kedua, merespon firman Allah yang dibaca atau didengar dengan mengucap kalimah thayyibah. Jadi berinteraksi dengan Al-Quran seperti doa dan ta'awud ya. Merespon kandungan ayat Al-Quran. Yang ketiga, menoleh ketika ada hajat yang penting. Itu yang sudah kita kaji pada pekan yang lalu. Kita lanjutkan sekarang dengan 4 pekerjaan lainnya ya. Yang pertama, memuji Allah atau mengucap hamdalah usai bersin atau ketika datangnya suatu nikmat. Hamidallah indal mutos, ketika bersin. Au inda huduthi nikmatin, atau ketika terjadinya atau datangnya suatu nikmat, lalu memuji Allah. Bersin itu kan nomor 1 itu enak rasanya. Nomor 2 itu dapat membuang virus ya. Virus yang masuk, ada sistem yang Allah ciptakan di dalam tubuh kita hingga bersin itu susah ditahan ya. Susah ditahan. Walaupun orang sedang makan ya, di mulut masih sedang ada makanan, itu kalau wahing ya wahing. Maka karena itu wahing itu bermanfaat ya. Kalau ditahan, kalau gak sito itu kan gak enak. Sudah kadung gini-gini terus gak sito, eman rasanya itu ya. Karena kalau wahing itu ada sesuatu yang
Ada rasa yang nggak ada contohnya. Tidak seperti diitik-itik, tidak seperti itu sece, ya sece. Maka ucapkan alhamdulillah. Dan ini oleh Kanjeng Rasul itu memang dianjurkan, disunnahkan. Ya. Memuji Allah usai bersin itu adalah amalan sunnah. Dalam hadis Al-Bukhari 5756, Abu Hurairah menuturkan sabda Nabi, "Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah." Kalau salah seorang dari kalian bersin, ya, maka setelahnya itu ucapkanlah alhamdulillah. Alhamdulillahnya itu pada usai bersin, bukan ketika bersin. Agar bersin itu pantas untuk pakai alhamdulillah, ya bersinnya itu jangan dibuat-buat. Jadi jangan dibuat tulinan. Karena orang-orang yang tidak serius itu ada wahingnya digawe tulinan. Saya pernah punya tonggo dulu ketika masih kuliah. Wahing itu bisa panjang seperti seperti ayam keluruk itu. Puas-puasnya, wah, pokoknya di dawa ya. Itu sampai sak lingkungan itu ngerti kalau sing wahing itu dia, karena dia khas. Ya kalau sudah begitu hilang alhamdulillahnya. Kalau di tempat kampung saya dulu ada istilah orang wahing itu kan Hasim kan itu ya. Itu kemudian ditambahi Hasim tak pelak. Nah, tak pelak itu artinya tak becus. Ya. Ditambahi itu tak pelak. Ya, itu bahasa Jerman Timurnya. Tak pelak itu tak ya. Yang ngomong Hasim tapi ditambahi. Ya, tambahi. Itu hilang alhamdulillahnya karena dibuat tulinan. Jadi wahing itu bagian dari nikmatnya. Okay. Orang yang mendengar puji Allahnya orang yang bersin itu disunahkan menimpalinya dengan doa, semoga Allah merahmatimu. Walyakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Hendaklah saudaranya atau sahabatnya yang mendengar temannya bersin kemudian memuji Allah, timpali dengan doa, qala lahu yarhamukallah, yarhamukallah, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Ya. Doa-doa begini ini konsekuensinya itu mesti nyambung dengan kelakuan. Jangan hanya mudah-mudahan Allah merahmatimu, tapi kita sendiri tidak mau merahmati dia. Kejelekannya diomong-omongkan orang, itu ngomong doanya merahmati, tapi kelakuannya justru seperti melaknati. Ya. Jadi doa itu mencerminkan apa yang kita inginkan, jangan bertolak belakang. Kalau bertolak belakang itu seperti basa-basi.
doanya minta sehat, tapi cara hidupnya enggak sehat. Itu kalau kata malaikat, arek iki ngomong tok hari ini. Ya. Sepertinya kalau doa itu, tapi makan berlebihan. Opo ae di makan. Ya. Jaluk sehat. Jadi sunnatullah itu mesti ditempuh, bukan hanya dinullah aja. Jadi alam ini diatur oleh Allah dengan dua hukum. Ada hukum agama yang itu mengatur perbuatan kita. Ada hukum sunnatullah itu yang mengatur alam, mengatur diri kita, mengatur alam. Kelakuannya diatur oleh sunnatullah. Nah itu juga ditaati. Kemudian yang didoakan tadi menjawab, fal yakul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi kalian petunjuk dan memperbaiki keadaan kalian. Wah, ini wahing itu aja sudah mencerminkan hubungan sosial yang baik, ya, yang baik. Baru urusan wahing itu sudah sedemikian ini prosedurnya. Yang wahing memuji Allah, saudaranya mendoakan rahmat, lalu yang didoakan membalas, mudah-mudahan Allah kasih hidayah dan Allah perbaiki keadaanmu. Indah sekali ini. Ini mesti membentuk akhlak begini-begini. Nah, terkait wahing dalam sholat dan mengucap hamdalah, itu sahabat Rifa'ah bin Rafi menceritakan pengalamannya mengucap hamdalah usai bersin dikala sholat jamaah di belakang Nabi. Bermakmum wahing dia mengucap hamdalah. Jadi sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rifa'ah bin Rafi, aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atastu, lalu aku wahing, aku bersin. Fakultu, lalu aku mengucapkan di dalam ketika salat itu, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ini panjang ini. Ya. Tidak biasanya. Ini alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hamdan katsiran tayyiban, pujian yang banyak, tayyiban yang baik, mubarakan fihi wa mubarakan alaihi, yang penuh dengan berkah, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, sebagaimana Tuhan kami menyukai dan meridhoi. Wah, ini apa namanya, alhamdulillahnya panjang. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usai salat, ya, Rasul kemudian bertanya, manil mutakallimu fi shalah? Siapa tadi yang bicara dalam salat itu? Falam yukallimhu ahadun, tidak ada yang nyaut. Itu dia mengucapkan sesuatu yang tidak biasa. Habis sholat Nabi langsung nanya, siapa tadi yang ngomong dalam sholat? Gak ada yang mau jawab. Summa qala tsaniyah, Nabi kemudian mengulangi pertanyaannya, manil mutakallimu fi shalah? Siapa tadi yang bicara dalam sholat? Faqala Rifa'atu bin Rafi ibni
Afra, ya. Lalu Rifa'ah bin Rafi' bin Afra yang wahing dan yang ngomong itu kemudian menjawab, ana ya Rasulullah, ya. Aku wahai Rasul. Lalu kata Nabi, kaifa qulta? Tadi kamu bicara apa? Ngomong apa? Lalu dia mengulangi, qultu alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ulangi sama Rifa'ah bin Rafi'. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian bersabda. Ini yang mungkin tidak dikira oleh Rifa'ah bin Rafi'. Mungkin tadi sepertinya mau disalahkan, tapi Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, laqad ibtadaraha bid'atun wa thalathuna malakan. Sungguh tadi itu ada 30 sekian malaikat yang memperebutkan ayyuhum yas'adu biha, siapa yang bisa membawa kalimat hamdalah yang bagus tadi itu ke langit, ya. Ini maknanya apa yang bilang Nabi itu menunjukkan bahwa membaca hamdalah setelah bersin di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat, bahkan baik, ya, bahkan baik, karena ada pernyataan malaikat berebut untuk membawanya naik ke langit. Ya, kan Rasul itu kan diberi oleh Allah kemampuan melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Ya. Yang lalu kan beliau pernah dalam hadis yang lalu, kalau kalian melihat apa yang aku lihat, tentu kalian itu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ketika ditanya, panjenengan melihat apa wahai Rasul? Dia menjawab, aku melihat surga dan neraka. Jadi wahing, alhamdulillah. Kemudian yang ditanya, apa yang mungkin muncul pertanyaan, bagaimana yang mendengar? Apakah bisa mengamalkan yang Nabi sunnahkan untuk menimpalinya dengan doa? Ya. Di hadis ini tidak ada, tetapi kalau bilang hamdalahnya aja boleh, tentu mendoakannya juga boleh. Oke, yang kedua, mengucap ta'awud dan meludah ke arah kiri 3 kali untuk menghalau gangguan setan pengacau sholat. Jadi setan yang bertugas ganggu orang sholat itu ada. Jadi nampaknya punya job deskripsi setan itu. Sehingga untuk ganggu sholat itu setan di hadis ini disebut khinzib, ya. Ada yang bacanya khonzab, ya. Iblisnya. Iblis kok sholat. Wah, iblis sholat itu mengingkari
janjinya sendiri. Ya. Yang kedua, mengucap ta'awudz dan meludah ke kiri 3 kali untuk menghalau gangguan setan pengacau salat. Abul Ala menceritakan pengalaman sahabat Utsman bin Abil As mengenai perkara ini. Ya. Sahabat Utsman ini curhat kepada Nabi tentang setan yang menghalangi dia dengan salatnya dan dengan bacaannya. Jadi lalu menjadi tidak berjalin, tidak nyambung. Ya. Dia mikirkan apa, tapi mulut dan badannya sholat, ya. Itu dewe-dewe, ya, dewe-dewe. Artinya apa yang dia kerjakan, apa dia ucapkan itu berada di bawah kontrol bawah sadar. Ya. Jadi antara alam sadar dan alam bawah sadar itu setan hadir di situ. Ya, di situ. Tadi ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha. Ya Rasul, setan menghalangi aku dengan salatku dan bacaanku. Yalbisuha, dia membuatnya kacau, ya, atasku, ya. Yalbisuha alayya. Ya. Lalu Nabi SAW bersabda, dzaka syaitonun yuqalu lahu khinzib. Yaitu pekerjaan setan yang dipanggil dengan khinzib. Ya. Bukan khinzir, ya. Khinzib, kalau khinzir itu celeng. Ya. Maka kata Nabi, fa idza ahsastahu, kalau kamu merasakan itu, ya, merasakan kok bolak-balik gelombangnya itu enggak pas, ya, fata'awad billah minhu, maka berlindunglah kamu kepada Allah minhu, dari gangguan dia. Wadfil ala yasarika salasan, lalu kamu meludah ke sebelah kirimu 3 kali. Ini kata para ulama, ini syaratnya untuk yang meludah ini, nomor 1, jangan sampai mengganggu musolli sebelahnya. Yang kedua, jangan sampai mengotori masjid. Kalau zaman dulu masjidnya tanah, ya, sehingga ada, kalau kamu berada di masjid, tanam. Nah, dia disuruh tumpui dengan pasir. Ya. Tapi kalau di sini nggak iso. Ya. Lumayan kalau masih meludahnya itu ke tekel, kalau ke karpet. Ya. Nah, kalau itu maka cukup dengan semburan yang mengeluarkan sedikit, bukan ini semata-mata angin, tapi yang kira-kira ada molekul ludah yang keluar, ya. Itu bagian dari ikhtiar memohon kepada Allah agar setan ini dijauhkan, ya. Utsman
yang minta saran ini kemudian berkata, fa fa'altu, lalu saran dari Nabi itu aku kerjakan. Fa fa'altu dzalika, ya. Fa'adhabahu Allahu anni, maka Allah menghalau dia dari aku. Dia dari aku. Kalau kita sadar dari awal, khawatir diganggu, baik juga untuk sebelum takbiratul ihram. Kan dulu kita sudah bahas bahwa Nabi itu ketika berdiri sebelum takbiratul ihram membiasakan doa. Nah, bisa aja ambil doa ini. Ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian niup ke kiri 3 kali. Ya. Kalau kita punya kesadaran ini untuk memohon kepada Allah dari gangguan setan, mudah-mudahan kita bisa lebih nyambung dengan salat kita. Nah, sebenarnya pekerjaan salat itu kan masuk sudah Allahu Akbar, ganti Allahu Akbar, selalu sebut nama Allah, tapi itu bisa jalan otomatis tanpa kendali kesadaran kita. Tiba-tiba sudah Assalamualaikum. Nah. Wah, itu sukses itu. Khinzib sukses. Ya. Yang ketiga, membaca ayat Al-Quran dengan melihat mushaf. Ya. Sekarang kan musim ini. Nah, banyak masjid yang menyediakan rekal tinggi di depan imam itu dan menyediakan mushaf. Barangkali imam memerlukan. Biasanya itu kalau Ramadan, ya. Karena sholatnya banyak. Nah, pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mushaf Quran itu belum ada. Belum ada. Yang ada hanyalah suhuf, itu lembaran-lembaran lepas yang padanya ditulis ayat-ayat Al-Quran. Lembaran itu bukan kayak gini, ini kan bagus ini. Ya. Lembaran itu bisa kepingan batu yang halus, yang di situ ditulisi, kadang kulit. Ya. Pokoknya yang mungkin ditulisi itu sejak zaman Nabi sudah ada, tapi mushaf tidak ada. Mushaf tidak ada. Karena itu sejauh ini tidak ada riwayat yang berasal dari zaman Nabi yang berkenaan dengan ada imam membaca Quran dengan melihat mushaf. Ya. Itu tidak ada riwayat mengenai itu. Riwayat mengenai itu berasal dari masa sesudahnya. Di antaranya ini, Siti Aisyah, istri Nabi, ini setelah Nabi wafat, ya. Dan beberapa orang lainnya. Di situ ada waladul baghi, ada anak zina. Wala Arabi, di situ ada orang Arab pedalaman, orang Arab desa, orang Arab dusun. Wal gulam alladzi lam yahtalim, dan ada juga anak yang belum mumayyiz. Ini di bulan Ramadan. Yang menjadi imam mereka ini itu Zakwan. Zakwan ini budaknya Aisyah yang dijanjikan merdeka kalau Aisyah wafat. Ya. A'taqatu ala duburin. Ya. Jadi sepeninggal Aisyah dia merdeka. Nah, Zakwan ini mengimami
Ibu Aisyah dan 3 orang lainnya tadi itu dengan melihat mushaf. Dalam Sahih Bukhari itu disebutkan liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi bersabda, ya ummuhum aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami itu adalah yang paling banyak bacaannya terhadap kitab Allah. Kok bukan Siti Aisyah? Nah, Siti Aisyah kan perempuan. Ya. Ini diantara laki-laki yang bisa menjadi imam di situ, itu ya Dakwan itu. Maka Dakwan ngimami dengan melihat mushaf. Ya tidak apa-apa, yang berzina kan bapaknya. Ya. Juga yang berasal dari zaman tabi'in. Imam Az-Zuhri ketika ditanya mengenai orang yang pada bulan Ramadan membaca Al-Quran dengan mushaf, maksudnya dalam sholat ini, beliau menjawab, kana khiyaruna yaqra'una fil mushaf. Orang-orang baik di antara kami, mereka membaca Quran itu dengan melihat mushaf. Nah. Memang Nabi untuk orang-orang yang memiliki keterbatasan untuk menghafal itu menyuruh untuk membantu hafalan itu dengan tangan, artinya dengan tulisan. Ista'in ala hifdika biyaminika, bantu hafalanmu yang lemah itu dengan tangan. Ya. Jadi kalau ikut kuliah jangan hanya jadi kelompok pendengar, bantu dengan nyatet. Kalau gampang lupa, tidak nginep itu. Pagi kuliah, sore itu mau apa sih? Itu sudah hilang. Ya. Kata Nabi, bantu dengan tangan. Nah, ini berkenaan dengan Quran itu kalau hafalan sangat terbatas, ya bisa dibantu dengan tulisan. Okay. Nah, karena dari zaman Nabi tidak ada, maka para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, membaca mushaf itu membuat sholatnya rusak. Sholatnya jadi rusak, jadi fasid. Tergambar di situ bahwa itu membutuhkan pekerjaan yang banyak orang pegang mushaf itu. Ya, kita harus bayangkan ini mushaf di zaman itu, di zaman abad ke-8. Ya. Yang kalau sekarang saya pernah melihat kopinya itu di Tashkent, ya, melihat kopinya, dan itu hanya sepertiga, itu sudah tebalnya seperti ini, numpuk tinggi seperti ini. Ya. Padahal itu hanya sepertiga, karena satu baris itu mungkin hanya terdiri dari 4 atau 5 kata saja, tulisannya besar-besar, tidak ada titiknya. Ya, kalau tidak ngerti itu ayat apa, mikir iki apa, karena titiknya nggak ada. Ini nun apa ba apa ya apa ta apa sa, nggak jelas. Apa jim, apa kho, ya. Nggak ada titiknya. Kalau mushaf kayak gitu yang dibayangkan, baca mushaf harus begini, ya, harus begini. Tapi sekarang mushafnya sudah ada di HP. Nggak perlu, ya, nggak perlu usung-usung. Ya. Di YouTube itu ada, sepertinya itu para tukang yang sholat, semua pakai celana, yang depan tidak pakai
Dia pakai kopiah, dia pakai apa? Ya pakai kaos. Tapi bacaan Qur'annya itu seperti Imam Masjidil Haram. Tapi dia pegang HP. Jadi kalau pegang HP kan yang main cuma satu ini. Satu jari, naik ke atas. Ya. Tidak perlu, mungkin ulama dulu itu membayangkan ya sesuai dengan mushaf zaman itu. Sehingga itu ribet orang pakai mushaf. Ya. Sekarang sudah dibikin, mushafnya ada pakai dipegang. Sudah ya. Jadi menurut Imam Abu Hanifah itu salatnya rusak. Ulama mazhab Hambali memakruhkannya untuk salat fardu secara mutlak. Mau baca bagian manapun, ya, bagian depan, bagian tengah, bagian akhir, itu makruh untuk salat fardu. Tapi untuk salat sunnah itu kalau baca bagian tengah, ya, ini tetap ini urusannya karena mushaf itu berat, tebal. Kalau baca bagian tengah kan, ya. Kalau baca bagian depan kan bisa pegang begini, ya. Bagian tengah, ya. Itu sesuai dengan konteks zamannya. Yang ke belakang, yang lebih hidup ke belakang, yaitu ulama madhab Syafi'iyah dan madhab Hanabilah, madhab Syafi'iyah, madhab itu membaca Quran dengan melihat mushaf, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, itu tidak apa-apa, ya. Tidak apa-apa. Tapi rupanya semenjak awal abad kedua, tadi Imam Az-Zuhri itu saya menyatakan bahwa orang-orang baik di kita, maksudnya para ulama itu, ya, orang tokoh-tokoh itu kalau Ramadan mereka membaca pakai mushaf, ya. Oke, yang keempat, membunuh ular, qatlul hayyah wal aqrab, kala jengking, wazanabir, kumbang besar. Ada kumbang yang besar, nggak tahu ini kalau di sini apa ini, ya. Ada sini kumbang besar tapi yang makan klopo itu, ya. Cuma itu tidak nyokot, ya. Kemudian wa nahwi dzalika min kulli ma yadurru, atau yang binatang lainnya yang berbahaya. Wa in adda qatluha ila amalin katsir, walaupun untuk membunuhnya itu butuh pekerjaan yang banyak, ambil pentungan, kemudian masih butuh ngejar misalnya, itu pekerjaannya banyak, itu nggak apa-apa. Dasarnya ialah hadis yang dituturkan sahabat Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil aswadaini, beliau menyuruh untuk membunuh dua binatang hitam, ya, dua binatang yang berbahaya fi shalah, yaitu al-aqrab wal hayya, yaitu kalajengking dan ular. Tapi ini maknanya bukan kalau kita sholat terus dolek kalajengking untuk dibunuh. Jangan, Nabi nyuruh dalam sholat untuk bunuh kalajengking sama ular terus nyari, ya. Nggak begitu. Ini tetap konteksnya konteks bahaya yang tidak ada jalan lain untuk menghindari bahayanya kecuali dengan membunuh. Jadi tetap aja kita punya pedoman bahwa tidak ada sesuatu pun yang Allah ciptakan itu yang sia-sia, nggak ada. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, ini Engkau ciptakan tidak sia-sia. Panjenengan tidak main-main. Ini ada yang ada fungsinya, ada fungsinya.
Maka ini penting kita maknai, apalagi kemudian kalau Allah menyatakan bahwa semua yang Allah ciptakan itu di langit, di bumi, itu semuanya bertasbih memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak paham tasbih mereka. Oh, kalau begitu dia juga lagi beribadah. Kalau memang di antara ibadahnya akrab itu ngentup, ya. Gigit kalau merasa bahaya, ya. Kalau tidak dia lari, baru kalau merasa bahaya, kalau merasa tidak ada jalan lain, ya, lalu dia mentuk, ya, menyengat, ya. Kalau kita lihat itu mestinya itu rahmatan lil alam itu sampai ke situ, ya. Jadi aku bunuh engkau ular karena kamu membahayakan aku ingin menghindari bahaya kamu. Coba kamu lari, tidak mengejar aku, tidak menyerang aku tidak akan bunuh kamu. Jadi bunuh dengan bismillah. Seperti kita menyembelih ayam pakai bismillah, menyembelih binatang sapi pakai bismillah, karena kita ingin mendapatkan maslahat. Tapi kalau yang bahaya ini karena kita ingin menghindari bahayanya. Tapi kalau tidak bisa kita hindari bahayanya, gak usah bunuh. Karena itu bagian dari habitat lingkungan hidup kita, yang kalau terjadi ketidakseimbangan itu akan mengganggu kehidupan kita. Tapi ini butuh latihan. Ya, apa caranya? Kalau kemudian terasa ada semut kok jalan di punggung, tidak kemudian dipis-pis diginikan sehingga dia lalu penyet, ya. Tapi ini butuh latihan loh, ya, butuh latihan. Sadari, oh iya dia bertasbih memuji Allah. Ya, apa caranya supaya pergi? Ambil kemucing pelan-pelan. Kata semutnya itu, alhamdulillah matur nuwun Pak Haji. Nah, karena biasanya dia sama kalau teman-temannya itu, wow, itu seperti didestruk itu kalau ketemu dengan orang. Ya. Ya. Coba ini, kata Nabi, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak pandai merahmati, dia tidak akan dirahmati. Nah, sementara Allah perintahkan, irhamu man fil ardi, rahmati yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, niscaya kamu dirahmati oleh yang di langit. Ya. Itu kita itu kan bekerja di bawah sadar itu. Nah, tapi kalau diubah, bawah sadar itu diinstal dengan sesuatu yang baru, bisa berubah, ya. Bisa berubah, karena saya mengalami sampai 52 tahun itu. Pokoknya ada kecoa, mati kamu. Ada ular, mati kamu. Semut, wow, senjatanya lengkap. Mulai dari kapur ajaib, lem tikus, racun, semprotan, penebah, komplit. Tapi betul Nabi bilang, kalau kamu tidak merahmati, kamu tidak dirahmati. Semua binatang itu melawan dengan caranya sendiri, melawan. Begitu saya menyatakan damai, nah semua damai. Nah, saya sudah tidak beli obat pembasmi serangga itu mulai tahun 2010, November 2010 berakhir, coret semua itu, coret. Dan
aman. Ya, aman. Orang lain perang dengan tikus, saya sudah damai, ya tikusnya tidak melawan. Cari musuh yang memerangi. Ya. Enggak, kucing itu bahkan dapat imbasnya. Orang mau racun tikus, kemakan kucing, kucingnya mati. Jadi ini salah sasaran. Ya. Tonggo saya itu mobilnya dikerikiti tikus, sampai 2 bengkel nangani nggak waras. Baru ketemu bengkel ketiga, ketemu itu dikerikiti tikus. Saya tanya, sampean biasa bunuh tikus? Oh iya Ustadz, ngomong banyak tikus, tak racun. Coba sampean leren. Coba sampean leren. Tikus itu jangan diperangi. Kasih aja makan di mana itu biar tidak masuk ke rumah sampean. Ya, jadi kalau mau sedekah, siapkan makanan-makanan kucing, itu ada kucing, ya kasih di luar. Oh nanti dia akan nunggu, ya nunggu. Kalau sudah dibiasakan di luar, nanti dia tidak akan masuk, tapi nunggu. Ya, itu namanya mereka merespon. Jadi itu 4 hal yang boleh dikerjakan di dalam salat dengan beberapa penjelasan itu. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Enggak, jangan dulu. Oh ya, ya, itu termasuk amalannya Kiai Imron. Nah, jadi sebelum sholat, cobalah baca Qul a'udzu al-mu'awwidata, ini dia sebut Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu dengan niat doa, karena di situ ada min syarril waswasil khannas. Itu memohon berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan setan yang membuat was-was. Membuat was-was itu menjadi tidak mantep, ya. Membuat opini kedua, ya. Opini kedua. Maunya salatnya itu tumakninahnya genah, lalu suwe-suwe inteni cocok konco bis teko ono ayan ini, ya. Ya, tidak apa-apa. Apalagi sebelum sholat. Sebelum sholat itu nggak ada masalah, ya. Nggak ada masalah. Setelah sholat juga nggak ada masalah, ya. Mau baca apa? Karena perintahnya itu faida qadaitum as-shalah fadhkurullaha, ya. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kalau kamu sudah selesai sholat, silakan berzikir kepada Allah, berdiri, duduk maupun berbaring. Habis sholat terus laya-laya, ya berzikirlah, tidak apa-apa. Ya, jangan dibilang ini Nabi nggak pernah seperti ini. Iya, tapi Qur'annya itu nyuruh silakan, mau berdiri, mau duduk, mau berbaring. Silakan terakhir. Ya, itu kalau bergerak tidak ada hajat, ya. Tidak ada hajat mendengar musik itu poco-poco terus sampean gerak, ini ya baru itu batal. Tapi kalau ada hajat, termasuk depan bolong langkah, kiri renggang samping, itu tidak apa-apa. Kalau ada hajat yang itu penting, karena memang disuruh oleh Nabi untuk menutup celah-celah soft itu, jangan dibiarkan ada yang bolong. Oke, saya sudah cukup. Nanti ibu-ibu bisa kalau ada nanya setelah ini, ya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya